Hai teman-teman, what day today is Free Friday. Balik lagi sama aku hari ini. Hari ini aku mau nyampein berita tentang traveling yang lagi hangat-hangatnya, yaitu WFB. Apa sih Work from Bali itu? Kalau kalian belum tahu, simak videonya sampai habis. Kalau di awal pandemi kemarin, kita tahu ada istilah yang sekarang mah udah biasa kita dengar, yaitu WFH atau Work from Home. Sekarang ada istilah baru lagi yang diciptakan, yaitu WFB, yaitu Work from Bali. Nah, di video kali ini itu yang mau aku bahas, dan videonya ini aku rangkum dari kanal berita travel.kompas.com yang nanti linknya bakal aku kasih di bawah. Jadi aku akan menyampaikan ulang WFB atau ide Work from Bali ini yang memang jadi isu hangat belakangan ini dan kayaknya menarik gitu untuk aku bahas. Jadi WFB ini sendiri adalah program yang dicetuskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekarang berada di bawah pimpinan Pak Sandiaga Uno. Nah, bedanya dengan WFH adalah kalau WFH adalah himbauan atau peraturan yang dibuat untuk semua orang atau dihimbau untuk semua orang, terlebih untuk perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Nah, kalau WFB atau Work from Bali ini adalah program yang diluncurkan awalnya aku baca untuk para ASN atau aparat sipil negara. Tapi menurut updatean berita yang aku baca, program ini katanya tidak hanya menyasar untuk ASN saja, tapi juga nantinya akan melibatkan BUMN, juga startup atau bisnis yang sedang berkembang. Namun di sini belum dijelaskan secara terperinci bagaimana seseorang bisa mengambil bagian dalam WFB ini atau bagaimana tata cara pemilihan ASN yang ditunjuk untuk melakukan WFB ini. Yang jelas yang sudah diinformasikan bahwa akan melakukan kegiatan di Bali, yaitu beberapa pegawai dari Bank Indonesia, level Dewan Gubernur dan beberapa biro di sana itu sudah akan melakukan kegiatan di Bali. Kalau misalkan aku rangkum, WFB itu sebenarnya apa sih? Jadi WFB ini adalah program pemerintah di mana pemerintah akan mengirimkan ASN ataupun yang tadi dibilang startup dan pegawai BUMN untuk bekerja dari Bali yang besarannya sekitar 25% dari total kementerian, di mana sebenarnya MOU-nya sendiri itu sudah ditandatangani teman-teman. Jadi sudah ada 16 hotel yang dikabarkan memang sudah menandatangani MOU. Jadi nantinya 16 hotel di Nusa Dua ini itu akan menjadi tempat hunian bagi para ASN yang terlibat di dalam kegiatan Work from Bali ini. Jadi programnya ini sendiri itu udah fix dan mulai dilaksanakan di bulan Juli 2021 nanti. Kenapa di Nusa Dua Bali? Karena nampaknya Nusa Dua Bali ini adalah satu kawasan atau komplek pariwisata di Bali yang sudah memiliki atau bersertifikasi CHSE, yaitu sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, Environment. Jadi di sini dibilang harapan pemerintah dalam melaksanakan program ini tentu saja yang pertama adalah untuk meningkatkan minat wisata ke Bali lagi, dan juga yang kedua untuk membangkitkan ekonomi pasca COVID, karena katanya dengan membawa ASN-ASN ini tinggal di Bali itu multipliernya banyak gitu. Dengan kata lain, kenaikan ekonominya akan merembet kemana-mana gitu, atau ngedampak kemana-mana. Tapi udah pasti banget ya, kebijakan yang biasa aja tuh banyak menimbulkan kontroversi, apalagi kebijakan kayak gini. Kalau misalkan kalian lihat di YouTube kanal berita dari Kompas yang ngeberitain tentang WFB ini, itu udah banyak banget komen yang lebih ke kontra terhadap program pemerintah yang baru ini. Di kolom komentarnya banyak yang bilang kalau ini mah tindakan korupsi yang terang-terangan, atau ada yang bilang juga enak banget dapat jalan-jalan pakai uang negara. Ada juga yang bilang, kok Bali doang sih, gimana sama tempat wisata yang lainnya? Kalau misalkan dilihat dari satu sisi, udah pasti ya kelihatannya kayak ini ASN atau pejabat-pejabat yang lumayan tinggi kedudukannya itu dapat jalan-jalan gratis
gratis, dibiayai oleh negara, pakai uang negara pula. Enak banget hidupnya gitu kan. Gimana sama rakyat jelata, rakyat miskin kayak kita kan? Kapan bisa liburannya gitu? Nah, kalau misalkan dari sisi aku sendiri nih sebagai warga Bali ya teman-teman, correct me if I'm wrong teman-teman, tapi Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang bener-bener bisa dibilang terkena dampak dari COVID-19. Karena bayangin aja, Bali itu adalah provinsi yang bisa dibilang hampir 90% mengandalkan pariwisata untuk menumbuhkan ekonominya. Jadi lini-lini usaha atau bisnis-bisnis di luar bisnis pariwisata itu bergantung juga dari sektor pariwisata untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi jika satu sektor ini mati, itu udah pasti sektor-sektor lainnya itu juga mati atau nggak ada perputaran uang di Bali. Nah, semenjak COVID kemarin, memang seperti yang kalian lihat banyak banget toko-toko di Kuta tutup. Cuman sekarang itu nggak cuman toko-toko di Kuta yang bilanglah kecil-kecil gitu ya, tutup, tapi bahkan toko-toko di sekitaran bypass Ngurah Rai, yaitu bypass terbesar di Bali, itu banyak banget yang tutup. Ini ngomongin toko-toko besar ya teman-teman. Jadi keadaan ekonominya sudah separah itu. Memang untuk pelaku-pelaku usaha pariwisata atau bilanglah hotelier itu memang sudah beralih. Beberapa yang aku lihat sudah ada yang membuka bisnisnya sendiri, ada yang kembali kayak ke kampung halaman. Banyak yang juga membuka bisnis kuliner. Namun tetap aja teman-teman, karena uang yang berputar di Bali tidak banyak, jadi kemampuan atau daya konsumsi orang Bali itu sendiri juga menjadi rendah. Apapun usaha yang mulai dirintis, itu akan susah juga untuk bertahannya. Jadi mandek juga lah. Intinya Bali itu perlu banget dukungan dari orang-orang yang hobinya traveling kayak kalian, apalagi dari pemerintah itu sendiri untuk membuat program-program baru yang bisa menaikkan sedikit aja ekonomi di Bali gitu. Makanya sekarang kayaknya apapun program dari pemerintah, walaupun kayak yang PHP sekalipun, itu kayak ngasih harapan hidup baru gitu buat warga di Bali. Walaupun aku yang nggak 100% banget setuju sama langkah yang diambil sama pemerintah ini, kayak dari program-program yang sebelumnya, program yang ini itu yang paling realistis. Karena bisa aku bilang kalau misalkan memang ada beberapa pihak yang diundang untuk menempati suatu tempat atau bekerja dari Bali di satu kawasan tertentu, yaitu kayak di Nusa Dua, pasti sedikit banyaknya akan meredam virus untuk menyebar. Jadi nggak ada peningkatan pasien COVID lagi diharapkan dibandingkan sama potensi pembudakan kasus COVID yang akan terjadi kalau misalkan Bandara Internasional Ngurah Rai dibuka kembali gitu. Jadi memang faktor resiko yang mungkin akan terjadi kecil dengan adanya dampak pertumbuhan ekonomi. Tapi tentu aja teman-teman, program seperti ini itu nggak boleh hanya dilakukan di Bali aja, tapi juga di daerah-daerah pariwisata lainnya yang juga sedikit banyaknya memang kondisi ekonominya sama dengan yang dialami di Bali. Tapi bagusnya yang aku dengar juga setelah work from Bali ini digadang-gadang, nantinya akan ada kayak work from Jogja dan work from mungkin daerah-daerah lain. Jadi kita tunggu aja deh berita selanjutnya, dan semoga benar-benar ini bisa kayak membangkitkan ekonomi, nggak cuma ekonomi Bali tapi ekonomi nasional juga. Jadi jangan lupa tulis komentar kalian terkait hal ini di bawah. Kira-kira nih langkah pemerintah yang seperti apa sih yang mungkin bagi kalian lebih bijaksana gitu. Bisa juga kali ya kayak ngasih giveaway gitu buat kita-kita ini biar dapat liburan juga, biar nggak mepet niati kan. Jadi itu aja info aku buat hari ini. Makasih banyak udah nonton. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking, dan sampai jumpa di video aku yang menarik berikutnya. Bye-bye!